materi asam basa, kita mengenal tentang titrasi. Jadi sebenarnya, apa itu titrasi? Titrasi adalah suatu metode analitik kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan, baik asam ataupun basa. Dalam titrasi, zat yang akan ditentukan konsentrasinya dititrasi oleh larutan yang telah diketahui konsentrasinya, atau bisa kita sebut larutan baku. Sebelum dititrasi, larutan dengan konsentrasi X ditambahkan sejumlah indikator agar perubahan warna pada larutan dapat dilihat, sehingga kita bisa mengetahui titik akhir titrasi. Berikut ini adalah prinsip kerja titrasi. Sebagai contoh, kita gunakan titrasi asam kuat dan basa kuat, yakni titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH. Dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi ini yaitu larutan CH3COOH, larutan NaOH, Erlenmeyer, indikator fenoktalin, pipet volume, corong kaca, pipet, beker gelas, dan seperangkat alat titrasi yang terdiri dari tapis, lem, dan buret. Proses titrasi. Pertama, siapkan larutan CH3COOH, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Kemudian, tambahkan indikator fenoktalin sebanyak 3 tetes ke dalam larutan CH3COOH dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, tuangkan larutan NaOH ke dalam beker gelas. Kemudian, tuangkan ke dalam buret menggunakan corong kaca sampai batas ukur. Sedangkan larutan CH3COOH pada Erlenmeyer diletakkan di bagian bawah buret. Setelah itu, lakukan titrasi larutan CH3COOH oleh NaOH hingga larutan mengalami perubahan warna menjadi merah muda yang tetap. Terakhir, catat volume larutan NaOH setelah titrasi. Pada proses akhir titrasi, akan diperoleh perbedaan warna antara sebelum titrasi dengan warna larutan sesudah titrasi, yaitu dari larutan tidak berwarna menjadi merah muda. Titrasi asam basa yakni titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi asam lemah dengan basa kuat, titrasi asam kuat dengan basa lemah, dan titrasi asam lemah dengan basa lemah. Keempat macam titrasi ini mempunyai pH akhir larutan masing-masing sesuai dengan sifat asam dan basa yang direaksikan. Titrasi asam kuat oleh basa kuat.
Terdapat 4 pembagian kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat berdasarkan perbedaan pH awal titrat sebelum dititrasi. pH awal ditentukan larutan yang terdapat di dalam Erlenmeyer atau titrat adalah larutan asam kuat sehingga memiliki pH kurang dari 2. Selanjutnya, pH setelah penambahan asam kuat sampai sebelum titik ekivalen. pH ditentukan oleh sisa ion H+ dalam larutan. Kemudian, pada titik ekivalen, mol H+ sama dengan mol OH bereaksi membentuk molekul H2O dan pH larutan sama dengan pH air yaitu 7. Yang terakhir adalah setelah titik akhir. pH ditentukan oleh kelebihan ion OH- dalam larutan. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. pH awal titrat sebelum penambahan basa kuat ditentukan oleh pH titrat itu sendiri, yaitu asam lemah, pH kurang dari 7. Selanjutnya, pH setelah penambahan basa kuat sampai sebelum titik ekivalen. Pada daerah ini, yang terdapat dalam larutan adalah sisa asam lemah, air, dan garam yang terbentuk dari sisa basa kuat dan sisa asam lemah. Sehingga pH larutan dihitung berdasarkan pH larutan penyangga, pH saat titik ekivalen. Pada saat ini, mol H+ sama dengan mol OH- dan yang terdapat pada larutan adalah garam dan air. Sehingga pH larutan ditentukan berdasarkan konsep hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Yang terakhir adalah pH setelah titik ekivalen. pH larutan dalam Erlenmeyer ditentukan oleh kelebihan OH dalam larutan. Titrasi asam kuat oleh basa lemah. Selanjutnya ada rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa yaitu Ma kali Va kali valensi A sama dengan Mb kali Vb kali valensi B. Untuk keterangannya, M ini ada molaritas atau konsentrasi, V ini volume, Val ini valensi, A kecil adalah asam, B kecil adalah basa. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 ml tetap dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Jadi diketahui sudah ada volume BaOH 2 kalinya, volume HCl-nya, molar HCl-nya, elektron valensi HCl, dan juga elektron valensi BaOH 2 kali. Nah, jadi tinggal kita masukin angka yang ada di soal. Nah, di sini ada mililiter sama mililiter, kita bisa sama-sama coret aja ya. Jadi 0,1 molar dikali 100 dikali 1 sama dengan molar B dikali 25 dikali 2 sama dengan 10 M sama dengan MB kali 50. Berarti MB ini bernilai 0,2 molar, seperti itu.